Malam ketika suamiku menyerahkan surat cerai di depan 100 tamu, seharusnya menjadi malam perayaan. Sebaliknya, itu menjadi momen ketika aku menyadari bahwa pria yang telah kucintai selama 25 tahun telah menggantikanku. Yang tidak disadarinya adalah aku sudah berhenti takut padanya jauh sebelum dia mengambil langkah itu. Malam itulah segalanya mulai berantakan. Semuanya dimulai beberapa minggu sebelumnya, ketika aku terbangun pukul 3 pagi karena suara Darren berbisik di telepon di luar kamar tidur kami. Suaranya tegang, bersemangat, hampir terengah-engah. Aku tetap diam, mendengarkan. Kita harus melakukan ini dengan benar, katanya. Dia tidak akan curiga. Suara ibunya menjawab dari ujung telepon, tenang dan penuh kebencian. Tentu saja tidak, nak. Dia mempercayaimu. Itulah intinya. Kulitku merinding. Aku telah menikah dengan Darren Price selama 25 tahun, dan tidak ada satupun nada suaranya yang terdengar seperti seorang pria yang merencanakan pesta ulang tahun pernikahan. Itu terdengar seperti seorang pria yang sedang mempersiapkan jebakan. Ia kembali ke tempat tidur beberapa saat kemudian. Dengan hati-hati, tenang, berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Ia mencoba bertindak normal, tetapi ada sesuatu yang kaku dalam cara ia menahan tubuhnya. Aku tetap menutup mata dan bernafas teratur, sampai aku mendengar ia tertidur. Keesokan paginya, ia tiba-tiba menjadi sangat penyayang. Terlalu penyayang. Ia mencium pipiku, membawakan kopi ke tempat tidur, dan berbicara tentang memesan restoran untuk hari besar kita. Darren belum pernah merencanakan satupun perayaan ulang tahun pernikahan dalam hidupnya. Saat ia bergegas ke tempat kerja, ponselnya menyala di meja samping tempat tidur. Sebuah pengingat kalender muncul. Hubungi S pukul 11. Ketika ia sampai di rumah, aku bertanya dengan ringan, "Siapa S?" Mata kirinya berkedut. "Sanchez, rekan kerja, Seattle, urusan pekerjaan." Ia lupa bahwa setelah 25 tahun, aku bisa membaca kebohongannya seperti rambu jalan. Perasaan di dadaku pagi itu bukanlah kecemburuan, itu adalah kesadaran. Sesuatu telah berubah, dan itu bukan sementara. Pria yang tinggal bersamaku sedang merencanakan sesuatu yang melibatkan kerahasiaan, pengacara, dan ibunya. Dan dia ingin aku buta sampai saat dia menyerang. Pada hari yang sama, Celeste Price muncul di depan pintuku, dengan senyum yang biasa dia gunakan ketika berpura-pura menyukaiku. Ia masuk ke kondominium tanpa menunggu diundang, seperti biasa, dan mulai berkomentar tentang betapa pentingnya tempat yang layak untuk perayaan ulang tahun pernikahan kami. Matanya mengamati ruang tamu seolah-olah membandingkannya dengan rumah mewahnya di pinggiran kota. "Kamu tahu, Naomi," katanya sambil merapikan roknya. "Darren sudah tidak muda lagi. Dia berusia 53 tahun. Kita tidak punya cucu. Mungkin kamu harus memikirkan untuk mengatur urusanmu. Surat wasiat, sesuatu untuk generasi muda. Kita tidak punya anak, Celeste." "Oh, maksudku keponakan-keponakanku," jawabnya sambil melambaikan tangannya. Kemudian muncullah pertanyaan yang mengkonfirmasi semuanya. "Dan di mana kau menyimpan dokumen-dokumen kondominium? Ada baiknya mengetahui di mana dokumen-dokumen ini berada, untuk jaga-jaga." Itu sudah cukup. Panggilan larut malam, kasih sayang yang tiba-tiba, pertanyaan-pertanyaan yang menusuk. Mereka tidak merencanakan pesta, mereka sedang mengatur jebakan. Ketika ia akhirnya pergi, saya langsung menuju komputer Darren. Passwordnya telah berubah. Itu saja sudah cukup memberitahu saya semua yang perlu saya ketahui. Saya mencoba beberapa kombinasi sampai salah satunya berhasil. Tanggal pernikahan kami terbalik. Riwayat pencarian hampir membuat tangan saya gemetar. Cara bercerai jika ada aset bersama. Cara mempertahankan kondominium dalam perceraian. Trik hukum untuk meminimalkan hak pasangan. Dan kemudian, seolah takdir ingin memberikan konfirmasi terakhir, teman saya Candace menelpon. "Naomi, aku sangat menyesal memberitahumu ini. Aku melihat Darren di toko perhiasan hari ini. Dia tidak sendirian." Aku menutup mata. Deskripsikan dia. Pirang, 30, mungkin, mantel mahal, sangat dekat dengannya. Jadi si S. Sanchez dari Seattle itu sebenarnya Sierra. Malam itu Darren pulang membawa mawar dan coklat, bertingkah seperti pria yang baru menemukan cinta. Ia menciumku dan berkata, "Cintaku satu-satunya." Kemunafikannya hampir membuatku tertawa. Saat itu aku tahu, penghinaan apapun yang dia rencanakan, itu akan terjadi di depan umum. Dan dia tidak tahu aku sudah selangkah lebih maju. Keesokan paginya, ia pergi lebih awal. 1 jam kemudian, telepon rumah merekam sebuah pesan.
D, aku sudah bicara dengan Tuan Hayes. Semuanya bisa diatur. Dia tidak boleh curiga sampai saat terakhir. Hayes, rekan kerjanya di Seattle. Jadi pengacara itu punya nama. Saya membuka telepon Darren menggunakan kode yang terlintas di benakku ketika aku ingat penampilan mahal wanita berambut pirang. 8 Maret, ulang tahun umum untuk tipe pria seperti dia. Berhasil. Pesan-pesan di antara mereka menjijikkan. Sierra, sayangku, bersabarlah sedikit lagi. Setelah hari jadi, semuanya akan berjalan baik. Kondominium itu akan menjadi milik kita. Ibu bilang dia tahu cara mengurusnya. Mereka membagi-bagi hidupku seperti mengadakan obral barang bekas. Tapi takdir punya waktu yang tepat. Seminggu sebelumnya, saya menerima surat dari Jerman. Bibi saya Josephine telah meninggal dan meninggalkan seluruh hartanya untuk saya. 3 properti, lebih dari $1 juta tunai, total nilai lebih dari $3 juta. Saya berencana memberi kejutan kepada Darren di hari jadi pernikahan kami. Namun aset-aset itu menjadi perisai saya. Keesokan harinya, saya menemui Aisyah, teman kuliah lama dan pengacara keluarga. Saya menceritakan semuanya kepadanya. Ia mencatat, mendengarkan dengan seksama, dan menyusun strategi. Kumpulkan bukti, pindahkan uangmu, jangan berkata apa-apa, siapkan asetmu, dan ingat, Naomi, mereka ingin kamu emosional karena orang yang emosional menandatangani dokumen yang seharusnya mereka tidak tanda tangani. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, saya merasa tenang. Saya mengunjungi Tuan Perry, pengacara yang menangani dokumen kondominium kami 20 tahun yang lalu. Ia mengeluarkan file lama dan menyesuaikan kacamatanya. Orang tuamu membeli kondominium ini untukmu. Kamu adalah pemilik tunggal. Nama Darren ditambahkan 2 bulan kemudian. Itu menjadikannya aset pranikah. Dengan kata lain, Darren tidak memiliki klaim hukum. Keesokan paginya, dokumen warisan dari Jerman tiba di Munich, Miami Beach, rekening bank yang besar, kemerdekaan. Darren menelpon tak lama kemudian, ceria dan palsu. Aku sudah memesan ballroom di Hotel Watergate, 100 tamu, ini akan sempurna. Sempurna baginya untuk menjebakku, sempurna bagiku untuk menghancurkan rencananya. Sehari itu juga, saya mengunjungi hotel itu. Di sana saya melihat selingkuhan berambut pirang itu secara langsung, sedang membicarakan ballroom itu di teleponnya. D, ini indah sekali. Aku tidak sabar untuk tinggal di kondominium besarmu. Setelah pidato besok, dia akan mengerti semuanya. Dia tidak tahu siapa yang berdiri di belakangnya. Sehari sebelum hari jadi, saya memindahkan setengah dari tabungan bersama kami ke rekening pribadi. Darren sudah menghabiskan 30.000 untuk selingkuhannya dan biaya hukum. Ia tidak akan mengambil sepeser pun lagi. Malang itu, saat dia berlatih pidatonya di balik pintu yang tertutup, saya menempelkan telingaku ke kayu. 25 tahun yang lalu, aku membuat pilihan yang rasanya benar, tetapi orang berubah. Malam ini aku harus jujur kepada kalian semua, dan kepada Naomi. Pernikahan kami telah berakhir. Ia menginginkan tanpa dasar hukum supaya aku terkejut, sehingga aku akan menandatangani apapun yang Hayes berikan kepadaku setelah itu. Dia benar-benar berpikir aku akan hancur. Keesokan harinya, ia dengan bangga mengenakan setelan baiknya. Naomi, hari ini hari yang besar, katanya. Ya, hari yang sangat membuka mata. Ruang dansa berkilauan dengan lampu kristal dan mawar putih. Tamu-tamu berbisik, bersulam, tertawa. Sierra berdiri di sudut berpura-pura menjadi asisten barunya. Hayes duduk di bagian belakang seperti burung pemangsa. Pembawa acara mengetuk mikrofon. Para hadirin, Darren Price ingin menyampaikan sepatah dua kata. Ruangan menjadi hening. Darren tersenyum percaya diri. Teman-teman, terima kasih telah bergabung. 25 tahun adalah waktu yang lama. Waktu yang lama untuk mempelajari apa yang berhasil dan apa yang tidak. Dan saya harus jujur kepada kalian semua, dan kepada Naomi. Pernikahan kami telah berakhir. Suara terkejut memenuhi ruangan. Orang-orang berpaling ke arahku, berharap aku akan hancur. Ia melanjutkan, Naomi harus pindah dari kondominium. Kita akan membagi aset secara adil. Hidup terlalu singkat untuk tetap dalam pernikahan yang salah. Ia menatap langsung ke arah Sierra, tersenyum, lalu membalikkan punggungnya kepadaku. Kesalahannya. Aku berdiri, tenang, terkendali, dan mengambil mikrofon dari tangannya. Teman-teman, Darren benar sekali. Cukuplah kebohongan. Saatnya kalian mendengar kebenaran. Ruangan kembali hening karena alasan yang berbeda. Aku sudah tahu tentang seluruh sandiwara ini 3 minggu yang lalu. Panggilan larut malam, selingkuhannya, pengacaranya,
rencana untuk menghinaku dan mencuri rumahku. Aku menunjuk ke belakang. Itu Tuan Hayes, pengacaranya, dihewa untuk menipuku agar menandatangani pelepasan hak-hakku. Terdengar suara terkejut lagi. Hayes membeku. Kalian semua mendengar Darren mengatakan aku harus meninggalkan kondominium. Tetapi dia lupa satu detail. Kondominium itu bukan harta bersama. Itu hadiah dari orang tuaku sebelum pernikahan. Aku punya dokumen resminya di sini. Aku mengangkat map itu dan wajah Darren pucat pasi. Dan bukan hanya itu. 3 minggu yang lalu, aku mewarisi lebih dari $3 juta dalam bentuk properti dan kas tunai dari bibi aku. Itu artinya, aku tidak butuh sepeser pun dari pria ini. Sierra menjadi pucat. Rahang Celeste ternganga. Jadi Darren, sebenarnya apa yang kamu rencanakan untuk ambil dariku? Setengah kabin, mobil tuamu, karena hanya itu yang secara hukum menjadi hakmu. Gumaman